Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatannya dalam video porno. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana kembali penuhi panggilan penyidik Ditsiber Polda Jabar pada Senin siang. Didampingi kuasa hukumnya, selegram Lisa Mariana kembali penuh panggilan penyidik Ditsiber Polda Jawa Barat. Lisa di hadapan wartawan tidak banyak berkomentar, hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, hari ini Lisa memenuhi panggilan yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum bingung. Pasalnya belum menerima SPDP, namun sudah ada penetapan tersangka. Nanti dilihat di depan aja seperti apa. Tanggapin dong dikit Mbak Lisa. Kondisinya gimana Mbak? Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibukakan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu jawab gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertatu dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, iNews melaporkan. Memberikan informasi tidak sesuai fakta, tersangka menghambat pemeriksaan. Tersangka terancam keselamatannya serta mempengaruhi saksi untuk berbohong. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin dan selamat siang pemirsa. Pada aktivitas di kawasan Dewi Sartika ini saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, baik itu kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Dewi, maksud kami mengarah ke Cililitan melalui Dewi Sartika ini cukup ramai, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami harapkan juga pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop agar memberi ruas jalan bagi pejalan kaki pada zebra cross, mengingat ini juga merupakan salah satu program nasional Korlantas Polri untuk memberi hak bagi pejalan kaki di zebra cross yang akan menyeberang. Tentunya kami harapkan Anda dapat memperhatikan hal ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang, maksud kami dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Cawang, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, pelambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan terjadi juga peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan pertemuan arus kendaraan dari arah Kalibata, dari arah Condet, dan juga dari arah Cililitan. Tentunya kami harapkan Anda dapat mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Cililitan dan juga mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light. Dan Kevin, kami juga menginformasikan bahwa saat ini Korlantas Polri sedang menggelar operasi Zebra yang akan berlangsung hingga tanggal 30 November 2025. Untuk Polda Metro Jaya sendiri menerapkan sistem hunting, di mana pada pelaksanaannya akan melakukan patroli hingga 24 jam. Pada malam hari berfokus pada balap liar, kemudian pada siang hari berfokus pada pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda selalu tertib dalam berlalu lintas. Hal ini juga demi terwujudnya Kamsol Tipcar Lantas. Kemudian sebagai informasi Kevin, pada pelaksanaan operasi Zebra di hari pertama Polda Metro Jaya menindak pelanggaran, yaitu pelanggaran terbanyak
penggunaan helm standar SNI di mana sebanyak 2.189 pelanggar yang tidak menggunakan helm standar SNI. Kemudian pelanggaran melawan arus sebanyak 676 pelanggar. Tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 sebanyak 1.394 pelanggar. Kemudian pengendara yang menggunakan ponsel saat menyetir sebanyak 53 pelanggar. Hal ini yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan operasi Zebra Polda Metro Jaya. Tentunya kami juga mengharapkan Anda dapat tertib saat berkendara di jalan raya. Tentunya dalam pelaksanaannya Polda Metro Jaya membagi di mana penindakan secara preemptif sebanyak 40%, preventif sebanyak 40%, dan penegakan hukum 20%. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan selama pelaksanaan operasi Zebra dilaksanakan. Dan sebagai informasi juga dalam proses penegakan hukum, Polda Metro Jaya menggunakan etle statis maupun etle mobile. Dan tentunya kami harapkan Anda dapat tertib berlalu lintas untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Kevin di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Pemirsa, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tak hanya itu, seluruh hakim konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.